Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys ya, kembali lagi bersamaku Jokes Kripto dan saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini langsung aja ya kita mau bahas tentang harga Bitcoin lagi nih guys ya, update-update. Nah, setelah kemarin turun begitu dalam dan akhirnya naik lagi gitu ya. Nah, kita udah membuat beberapa analisa ya kemarin. Nah, dan targetnya sepertinya udah tercapai, dan untuk kalian yang udah beli ya mungkin udah cuan ya, selamat untuk kalian gitu ya. Oke, jadi langsung aja teman-temannya, di sini kita bakalan bahas kripto ini ya, ataupun juga Bitcoin. Ya, di sini kita akan melihat secara technical analisisnya, dan juga nanti kita akan coba lihat beberapa news, tapi kita nggak lebih detailnya, nggak news, kita lebih detail ke technical analisisnya ya teman-teman ya. Karena kalau ke news mungkin kita bisa baca-baca nanti, dan di next video kita bakalan fokus ke newsnya aja. Untuk harganya sendiri sekarang di 22.412, kemarin sempat turun dan nyentuh ke moving average 200. Nah, untuk kalian yang menggunakan indikator moving average 200 ini sangat membantu teman-teman. Kalian tahu sendiri artinya, kalau sudah menyentuh moving average 200 artinya dia bakalan apa? Itu artinya bakalan mantul, ataupun juga ya kalau misalnya dia di atas moving average 200, maka dia akan melakukan pullback atau juga melakukan kenaikan harga. Namun ketika dia berada di bawah moving average 200 seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri ya, seperti yang kita kasih coretan ini, dia sudah menyundul moving average 200 dan dia turun ke bawah karena dia posisinya ini berada di bawah moving average 200. Nah, jadi ketika dia berada di bawah moving average 200, maka MA 200 ini menjadi resisten yang ada pada saat itu. Dan begitu sebaliknya, ketika dia ada di atas, maka MA 200 ini menjadi resisten menjadi support pada waktu itu juga gitu ya. Oke, sekarang kita mau coba untuk lihat dari beberapa pandangan gitu ya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk harga IDR-nya itu kenaikannya 9,10% teman-teman. Wow, kita lihat dulu nih, yang paling tinggi naiknya siapa? Ada yang 50%. Nah, di sini AP Coin naiknya sampai 21% teman-teman ya. Nah, ini untuk AP Coin juga lumayan ya. Terus di sini untuk volume tradingnya kita lihat paling besar sekarang ya selain USDT ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri FRA ya, sudah aku bilang ya di video yang ini FRA bakalan naik ya, ini PAM 2300 ini masih belum ada apa-apanya ya sampai long term. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk volume trade-nya gila banget ya. Nah, kemarin harganya FRA itu waktu aku bikin video itu, kita cek dulu sebentar teman-teman ya. Nah, kita cek dulu apakah harganya FRA itu masih oke, nggak apa-apa deh, bentar ya teman-teman ya. Harganya FRA kita lihat sebentar. Kita lihat harganya FRA kemarin berapa ya waktu kita analisa. Nah, kita nih waktu analisa menggunakan ini teman-teman ya. Waktu itu kita analisa menggunakan di sini kita makainya malah yang ini ya. Nah, ini harganya kemarin di 94. Terus kalau kalian beli di harga sekarang di waktu itu, waktu aku rekomendasikan, terus kalian jual di harga sekarang, kalian udah untung gitu ya hitungannya. Oke, nggak apa-apa, itu belum ketinggalan. Kalian bisa tonton videonya dengan full biar kalian tahu area beli yang baiknya di mana gitu. Oke, berikutnya di sini kita lihat dulu dari crypto fear and greed untuk Bitcoin sendiri ya. Kemarin itu udah sampai ke area yang hijau ya. Ini kalau dilihat ya dari grafiknya. Nah, bentar guys, mana ini di grafiknya. Ini grafiknya kemarin paling tinggi itu ada di 16 Februari, itu di 62 teman-teman. Itu paling tinggi ya. Dari tahun 2023 yang paling tinggi memang di Februari kemarin.
Nah, sekarang udah mulai menanjak lagi dan ini kemungkinan menjadi berita bagus untuk kalian yang ingin membeli Bitcoin. Ya harusnya kalau misalnya kalian untuk long term 10 tahun ke depan bisa ya dicicil dari sekarang gitu. Nah, untuk crypto bubblesnya di sini kalian bisa lihat sendiri ini. Wow, hijaunya mantap sekali teman-teman ya. Ini sangat wah, kalau bisa dibilang ini keren banget ya teman-teman. Jadi untuk kalian jangan ragu dan jangan bimbang, kalian bisa langsung beli all in. Nggak canda guys. Nah, jadi untuk Bitcoin kalau kalian konsumsi untuk jangka panjang oke lah ya, tapi kalau untuk koin-koin lain jangka panjang I say no, karena sewaktu-waktu koin itu bisa menjadi bad news, mendapatkan bad news gitu ya. Contohnya aja udah dua ya, yang pertama Luna, yang kedua ada FTX. Nah itu dua-duanya koin bagus pada awalnya, namun akhirnya terjatuh dalam sekali. Nah, apakah Bitcoin bagus dikonsumsi dan tidak akan terjadi seperti mereka? Menurutku nggak akan terjadi seperti mereka. Kalaupun terjadi seperti mereka, itu koin-koin lain juga semuanya pada bangkrut teman-teman ya semua. Jadi Bitcoin ini ibaratnya ibunya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia turun, yang lain turun. Kalau ibunya naik, yang lain belum tentu naik gitu guys. Oke, kembali ke bagian sini. Untuk di sini kita coba analisa dari TF1D. Nah, ini aku udah katakan dari jauh-jauh hari teman-teman ya. Ini analisa yang sangat simpel sekali. Di sini dari kemarin-kemarin sudah kita kasih sinyal ya, nih seperti ini untuk jangka panjangnya ya, karena ini 1D dia udah retest teman-teman. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri ya, ini adalah pattern apa. Nah jadi di sini kita biar cocokkan aja falling wedge kalau nggak salah ya, kita lihat apakah dia falling wedge. Ya, sini dia. Nah, ini dia falling wedge dan ini memang untuk Bitcoin bisa dibilang sangat cocok ya teman-teman. Ini belum ada apa-apanya. Kalau misalnya kalian lihat dari yang harga sekarang gitu ya untuk Bitcoin. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau ukur ya sesuai dengan yang gambar tadi, maka kalian harus mengukur Bitcoin dari sini. Nih, dari sini sampai ya, sampai sini. Oke. Nah, terus kita pindahin. Kalau misalnya kita pindahin ya, kita pindahin deh ke sini. Maka Bitcoin bisa sampai ke harga 357.000 dolar ya. Nah, itu bisa dicapai dalam berapa lama? Kita lihat aja, kita tariknya tadi dari tahun berapa nih? Kita tariknya aja dari bottomnya aja. Itu 2020 ya. Itu 2020, itu bulan Maret tanggal 10. Sekarang apa namanya ini sampai ke bentuknya aja udah 3 tahun gitu ya. Tapi kalau misalnya dihitung sampai ke 2021 kemarin itu 1 tahun doang. Cuma kalau menurutku untuk ke area 300.000 itu bisa memakan waktu 3 tahun ya teman-teman, nggak akan langsung instan. Nah, untuk kalian yang memang trading nggak usah panik sebenarnya ya. Ini chart yang kayak gini ini bisa dibilang cat-cat yang wah enak sih untuk ditradingkan. Nah kita akan coba hapus dulu dan terus kita mau coba ganti time frame yang lebih kecil gitu ya. Nah time frame yang lebih kecil biasanya untuk orang trading 1 host atau 4 jam atau 4 host juga bisa. Nah orang mengiranya kemarin ini membentuk seperti pattern bearish ya teman-teman. Nah ini banyak sekali kemarin yang menggambarkan ini patternnya bearish seperti ini. Harusnya sih benar gitu ya. Di sini harusnya turun gitu ya. Namun di sini Bitcoin menolak untuk melakukan semua itu. Berarti ini adalah bentuknya itu invalid gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan untuk melihat dari pergerakan Bitcoin gitu. Oke, sekarang kita akan coba dari time frame 4 jamnya aja dulu ya, biar lebih enak. Kalau akurat 4 jam udah akurat menurutku. Oke, di sini
Kita cek dulu guys. Untuk support dan resistnya mungkin teman-teman bisa lihat dari bagian sini. Oke, nah ini dia. Kan udah aku bilang ya. VIP 0,618 dan VIP 0,38 lumayan kuat. Ini oke lah ya. Ini kayaknya kuat banget. Kalaupun mau beli kalian jaring aja di area 21440. Nah, jadi 21440 sampai 19.000 itu adalah area jaring kalian guys. Jadi memang ini bakalan naik juga. Dan kalau misalnya dilihat dari tren sini dia udah keluar guys ya harusnya. Tapi kita lihat aja nanti close-nya. Oke. Target berikutnya 25.000 bisa, karena di sini teman-teman bisa lihat ya, ini udah mantul di area 0,618, kita anggap aja di 0,618 ya. Nah, ini kalau misalnya kita turunkan lagi gimana ya? Kita naikin lagi ke area sini. Karena ini adalah area, nah ini dia teman-teman ya. Nah, ini benar ya. Ini di 0,618 udah di udah dipantulkan di sini ya, ini dia. Maka yang akan dicapai adalah target berikutnya yaitu di area sini di 25.000. Oke ya, jadi kita akan cek aja Bitcoin bakalan ke area 25.000. Namun kalau dilihat dari moving average time frame 4 jam dia menjadi resisten ya sekarang untuk moving average 200-nya, sehingga ini menjadi was-was juga untuk kita. Kalau misalnya nanti dia terpantulkan di area sana, maka bersiap-siap kita akan mengalami penurunan yang sangat dalam lagi gitu ya. Tapi kita berharapnya sampai ke 25.000 lah ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi gitu aja dulu guys. Thank you banget yang udah nonton. See you next time, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.